Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Kita pada hari ini, kesempatan tahun ini mendapatkan tiket eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam terkirim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita semua umatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini bagaimana kita menjadikan Ramadan sebagai madrasah yang terbaik bagi kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa. Ramadan adalah tempat atau madrasah, sekolah yang terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Tempat di mana seorang hamba itu bisa terbina, terdidik, terbentuk karakter kepribadiannya menjadi karakter atau kepribadian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendapatkan ijazah yang tertinggi di bulan Ramadan ini. Ijazah apa itu? Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan dari seorang hamba diperintahkan untuk berpuasa agar dia bisa mendapatkan predikat tertinggi, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Maka ijazah yang mestinya kita bisa dapatkan di dalam bulan Ramadan ini dan setelah kita keluar dari bulan Ramadan adalah ijazah takwa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ijazah takwa tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang harus terbentuk dalam diri kita agar kita bisa mendapatkan ijazah takwa tersebut. Yang pertama adalah madrasah Ramadan itu harus kita pahami sebagai bulan, tidak hanya sebagai bulan puasa, tapi Ramadan harus kita pahami sebagai bulan di mana kita membentuk kepribadian kita. Harus terbentuk mafahim, pemahaman dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini tempat terbaik untuk mengasah dan membentuk diri kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki maqayis, keterikatan. Banyak rangkaian ibadah yang diperintahkan, dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini. Begitu pula banyak perkara-perkara, tidak hanya haram, makruh, bahkan perkara yang halal itu harus kita jauhi, bahkan kita kurangi di bulan Ramadan ini. Kenapa kemudian kita harus tunduk? Itu karena kita memiliki keterikatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang hamba ingin mendapatkan ijazah takwa, dia harus qanaah, merasa cukup untuk diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan diperintahkan untuk bersahur, diperintahkan untuk kemudian menahan lapar dahaga, diperintahkan untuk menjaga lisan dan perbuatan sampai dia waktu maghrib dia menjaga semua itu. Malamnya dia isi dengan ibadah-ibadah, tadarus Al-Quran, bangun tengah malam melaksanakan ibadah-ibadah. Itu semua dia lakukan karena kenapa? Dia merasa cukup bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepadanya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil sebuah perumpamaan. Ada sebatang besi yang penuh karat, sudah karatan, tergeletak di atas tanah.
Kalau kita memandang, pasti kita menganggap bahwa besi ini tidak punya nilai, tidak berharga. Kalaupun ditimbang, mungkin harga jualnya tidak seberapa. Tapi beda cerita ketika besi tersebut ditempa, dibakar dalam bara sehingga dia menjadi merah, kemudian ditempa, dipalu, ya dengan godam, dipukul dengan godam, diasah, dibentuk sehingga menghasilkan sebuah alat atau mesin yang presisi yang tentu nilai jualnya akan sangat mahal. Maka Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ibarat seperti tempat untuk menempa, untuk membakar semua karat-karat yang ada pada diri kita. 11 bulan berlalu, kita penuh dengan karatan dosa. Banyak hal-hal yang kita sadari maupun tak kita sadari kita telah lakukan, dan itu justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karat-karat ini harus dibersihkan. Maka Ramadan itu tempatnya untuk kita membakar karat-karat dosa dalam diri kita. Ramadan tempat seorang hamba harus ikhlas ditempa, diasah, dibentuk, sehingga kemudian ketika dia keluar dari Ramadan, dia tidak lagi seperti seonggok besi yang berkarat di atas tanah, tapi dia menjadi sebuah alat yang bermanfaat bagi manusia. Dia menjadi seseorang manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini sehingga kita bisa memiliki mafahim, sehingga kita bisa memiliki maqayis, sehingga kita bisa memiliki qanaah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang kita lakukan adalah ubah mindset kita, ubah pola pikir kita. Jadikan Ramadan itu bukan seperti beban, tapi Ramadan adalah tempat terbaik untuk diri kita, ditempa, diasah, dibentuk oleh Allah dengan kerelaan hati kita, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan keterikatan kita kepada syariat Allah, dengan kebahagiaan dalam hati kita. Meskipun kita lelah berpuasa, meskipun kita lelah untuk tadarus Al-Quran, tapi hati ini berbahagia. Kenapa? Karena kita mau diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mau mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mindset kita harus diubah menjadi mindset yang tidak hanya melihat dari sisi jasad, tapi jauh daripada itu ada makna-makna yang Allah siapkan bagi kehidupan kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Yang kedua adalah agar kita bisa mendapatkan ijazah takwa di bulan Ramadan ini, memiliki mafahim, memiliki maqayis dan qanaah yang baik. Maka Ramadan tahun ini kita harus punya target. Apa target amalan kita? Jika Ramadan tahun lalu kita berhasil mengkhatamkan satu hari 1 juz, maka Ramadan tahun ini kita tingkatkan menjadi 2 juz. Jika Ramadan tahun lalu kita sedekahnya hanya di saat tarawih, maka Ramadan tahun ini kita tingkatkan menjadi sedekah tarawih dan sedekah subuh. Jika Ramadan tahun ini kita silaturahmi ke beberapa orang, maka Ramadan tahun ini kita memperbanyak silaturahmi dengan banyak orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ijazah takwa. Yang penting memiliki target dan terukur. Yang ketiga adalah istiqomah, konsisten. Ramadan mengatur pola hidup kita. Di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya berpindah waktu makan. Jangan kita menganggap bahwa Ramadan ini hanya pindah waktu makan, tapi Ramadan mengatur kita, mengatur pola kehidupan kita, konsistensi kita. Setiap sahur jam berapa, berbuka jam berapa, mengaji jam berapa, sedekah berapa, dan seterusnya. Semua diatur, dan itu harus kita jalankan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah Ramadan berakhir. Maka konsistensi inilah yang menjadi bukti bahwa seorang manusia, seorang hamba Allah itu berhasil mendapatkan ijazah takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang telah berhasil melaksanakan ibadah Ramadan, berhasil membentuk pemahaman yang benar, berhasil mengikatkan dirinya kepada syariat Allah,
berhasil mendapatkan kebahagiaan dengan ketundukannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berhak dan akan mendapatkan peluang besar mendapatkan ijazah takwa dari Madrasah Ramadan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mari, mungkin kita tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita terdaftar sebagai murid Madrasah Ramadan. Tidak ada jaminan tahun depan kita akan menjadi murid Madrasah Ramadan tahun berikutnya. Oleh karenanya, jadikan Ramadan tahun ini itu madrasah terbaik bagi kita untuk membentuk kepribadian kita, membentuk karakter kita, karakter yang cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dialah seorang mukmin yang memiliki takwa, takut kepada Allah, merasa cukup kepada Allah, dan dia selalu terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مجدا وعزا